Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Sefriana Maulida, NIM 1950210016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, ayat-ayat yang berkaitan tentang prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada surat Al-Luqman ayat 19, surat Al-Baqarah ayat 20, surat Al-An'am ayat 165, dan yang terakhir surat As-Saff ayat 1-4. Adapun hadis yang berkaitan tentang prinsip dan etika dalam ekonomi, yaitu hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Yang ketiga hadis riwayat Bukhari, yang terakhir hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rahimawahu rajula samha ida baha wa ida asta wa ida astasya, yang artinya hadis riwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah menganugerahi rahmat kepada seorang pembeli, penjual, dan hakim yang bersikap toleran. Terus di sini saya akan membahas mengenai surat Al-Luqman ayat 19. Waksid fi masyika wa'dud min sautika inna angkala aswati la sautul hamir, yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Pada surat Al-Luqman ini itu kata kuncinya yang bermakna sederhana. Untuk asbabul nuzul atau asbabul wurud, surat Al-Luqman ini diturunkan berkaitan tentang permintaan orang Quraisy yang menanyakan perihal kisah Luqman Hakim. Pada waktu itu orang Quraisy meminta Rasulullah untuk menjelaskan kisah Luqman Hakim beserta anaknya. Uraian yang kita maksud ini mengenai dalam ekonomi. Maksudnya, ketika kamu ekonominya di atas, berjalanlah dengan tawadu, dengan tenang, tidak berjalan seperti orang sombong, dan tidak berjalan seperti orang lemah. Dan jangan berlebihan dalam berbicara, dan janganlah meninggalkan suara dalam hal yang tidak perlu sebagai adab terhadap Allah dan terhadap manusia. Dalam surat ini, Allah mengancam kepada mereka yang memiliki sifat syirik terhadap orang lain, padahal Allah telah pada orang lain. Selain itu, surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam kata kunci sederhana ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengatur tentang perekonomian Islam, bahwasanya dalam perekonomian Islam harus menjunjung nilai ketentuan, keadilan, keseimbangan, dan melakukan kegiatan perekonomian. Untuk selanjutnya, untuk hadis dan surat nanti akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai korelasi ayat dan hadis sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi atas batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapat yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Ketiga, ada kekuatan penggerakan ekonomi Islam dalam kerjasama seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, dan pembuat keuntungan, dan sebagainya, harus berpegang teguh pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem kapitalis atau ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Yang keenam, Islam menjamin kepemilikan dan penggunanya direncanakan oleh kepentingan orang banyak. Orang Muslim harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, Islam mencela keuntungan yang berlebihan dan perdagangan yang tidak. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan sebuah hadis yang berkaitan dengan prinsip dan etika ekonomi Islam. Saya akan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin. Yang berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza atlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat Al-Quran tersebut berarti hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu dari gelap menimpa mereka. Mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata kunci dari ayat tersebut adalah Allah, yang bermakna kilat itu menerangi.
Maksud kilat itu menerangi, yakni sebuah cahaya. Ketika manusia diberi cahaya keimanannya, di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan mereka beberapa mil, dan ada yang diberi kurang atau lebih dari itu. Ada juga cahayanya yang terkadang mati dan kadang-kadang menyala. Ada juga yang kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang berhenti. Bahkan ada juga yang cahayanya mati sama sekali. Mereka itu adalah orang-orang munafik tulen. Kemudian saya akan menjelaskan asbabun nuzul turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Suddi Al-Kabir, dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat. Mereka berkata, dulu ada 2 orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah menuju tempat orang-orang musyrik. Kemudian mereka ditimpa hujan yang Allah sebutkan ini. Hujan tersebut disertai dengan guruh yang dahsyat, petir dan kilat. Setiap petir menyambar, mereka menutup telinga mereka karena takut dengan petir. Kemudian petir tersebut memekakan telinga sehingga dapat membunuh mereka. Jika ada kilat berkelebat, mereka berjalan menuju cahayanya. Namun jika tidak ada cahaya kilat, mereka berdua tidak dapat melihat. Maka mereka pulang kembali ke tempat mereka. Mereka berkata, andai saja sekarang telah pagi, niscaya kita mendatangi Muhammad, kemudian berbaiat. Kemudian mereka berdua mendatangi beliau dan masuk Islam. Mereka menjadi muslim yang baik. Maka Allah menjadikan keadaan kedua orang ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik di Madinah. Setiap orang-orang munafik di Madinah menghadiri majelis Nabi. Mereka menutup telinga karena takut mendengarkan jika ada wahyu yang turun berkenaan dengan mereka atau mereka diingatkan dengan sesuatu yang dapat membuat mereka mati, ketakutan. Hal ini seperti 2 orang munafik yang menutupi telinganya. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan menuju di bawahnya. Kemudian saya akan menjelaskan uraian ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Uraian ayat tersebut diumpamakan atas hujah-hujah di dalam Al-Quran yang mengejutkan hati mereka. Pembenaran mereka atas putusan Allah yang mereka sukai. Allah akan menghilangkan organ lahiriah pendengaran dan penglihatan mereka, sebagaimana Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan batin. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satu bentuk kuasa semua pelenyapan semua yang tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Alifatul Husna, NIM saya 33, dan di sini saya akan menerangkan tentang hadis dan Al-Qur'an yang mengenai tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oke, yang pertama yaitu langsung saja ya. Yang pertama yaitu hadis yang mengenai prinsip ekonomi Islam. Diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya
ya ita alan nasi zamana la ya bagi li amro ma ahadna minna amanna halalaman min haram. Artinya, suatu masa yang akan datang di mana seseorang tidak lagi memperhatikan apa yang didapatkan dari usahanya, apakah berasal dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalafil ardi rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lainnya, untuk menguji atas karunia yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang bermakna jamak dari kata kholaf, sebutkan untuk sesuatu yang diberikan mandat. Ia berarti subjek. Subjeknya yaitu fi'il yang bermakna objek maf'ul. Bahwa Allah menjadikan pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti dan pemegang mandat rubiah Tuhan dalam peran memakmurkan dan menjaga kelestarian alam semesta dan segala potensinya. Selanjutnya yaitu terletak pada lafal liyabluwakum yang bermakna untuk menguji sekali manusia berupa tuntutan atau perintah. Selanjutnya yaitu pada lafaz ma'atakum yang bermakna kenikmatan dan rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada sekalian manusia, baik berupa harta benda, pangkat, kesehatan, kesempurnaan fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk asbabun nuzul atau asbab al-wurud, kapan terjadinya peristiwa. Dalam Al-Quran surat Al-An'am 165 ini tidak memuat asbabun nuzul. Jadi kita bisa mengambil atau bisa meringkas semuanya dari sebelum Al-Quran, sebelum surat itu dan sesudah surat itu. Sebelum surat Al-An'am ayat 165 yaitu Al-An'am ayat 164 yang berarti, katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kami kembali, dan akan diberitakannya kepada apa yang kamu perselisihkan. Dan awal surat Al-A'raf Alif Lam Mim saat ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu, karena supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hubungan antara ayat 165 surat Al-An'am dengan ayat 164 antara lain yaitu memberikan penjelasan tentang hal yang dimandatkan Tuhan Sang Maha Pemelihara alam semesta, dan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing, tidak akan berdosa yang diwariskan.
dan hubungan antara ayat 165 dengan awal surah Al-A'raf antara lain yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setiap manusia harus optimis dalam menjalankan misinya sebagai pemegang mandat Tuhan dalam pemeliharaan dan pelestarian alam. Uraian dari ayat tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah al-Rad adalah karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka Allah menjadikan pengikutnya sebagai pengganti umat sebelumnya. Yang kedua yaitu mereka saling memberikan mandat, dan yang ketiga yaitu mereka semuanya menerima mandat Tuhan di bumi Allah. Mereka berhak menguasai dan berhak mengelola semua yang ada di dalamnya dan mengangkat mereka di atas yang lain dalam peringkat kemuliaan intelektual, harta, pangkat, dan rezeki bukan faktor kelemahan, kebodohan, dan bukan kekikiran, karena semuanya diperoleh berdasarkan sikap dan respon mereka atas semua yang telah diberikan Allah kepada manusia. Karena itu Allah memberikan warning bahwa Allah Maha cepat siksaannya bagi yang mengabaikan peringatan dan aturannya, tetapi Dia Maha Mengampun lagi Maha Penyayang bagi yang selalu memperhatikannya. Yang pertama yaitu memperhatikannya. Yang pertama yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial manusia adalah satu keluarga dengan derajat yang sama. Takwa dasar penelitiannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan harta kekayaanmu, tetapi Allah hanya memandang atau menilai berdasarkan amal perbuatan kamu. Perlakuan kamu harus sama. Yang kedua yaitu keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan persamaan perilaku akan membutuhkan keadilan ekonomi. Dalam keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan hak sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakatnya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga tentang prinsip ekonomi macam-macamnya, yaitu ada suka sama suka atau dalam bahasa Arab itu antaroin. Dalam prinsip ini didasarkan atas suka sama suka. Maksudnya yaitu dalam hal transaksi ya, seperti penjual itu suka dengan harga yang diajukan oleh si pembeli. Pembeli pun suka dengan barang tersebut. Jadi kita sebagai seorang penjual dan pembeli pun merasakan suka sama suka. Jadi ya berarti ya suka sama suka, jadi boleh gitu. Untuk yang keempat yaitu pemberdayaan dan peningkatan atau non eksploitatif. Maksud dari prinsip ini yaitu dalam upaya pencegahan praktik riba secara struktural dan fungsional akan mengakibatkan semakin terpuruknya masyarakat ekonomi lemah. Pengharaman praktik riba merupakan upaya fundamental dan bukti keberpihakan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat bawah atau masyarakat marginal. Contoh ya, seperti contoh ini maksudnya dalam prinsip ini tuh tidak menekankan sebagaimana harus bisa berlaku untuk saling berbagi dengan yang setaranya gitu. Jadi si miskin pun ikut merasakan atas si kaya ini tadi. Misalnya gini ya, contoh si kaya ini kan usaha, lah si kaya ini membuka lowongan pekerjaan untuk si miskin, jadinya saling menguntungkan gitu loh. Nah begitu maksudnya. Selanjutnya yang kelima yaitu kepercayaan. Dalam prinsip kepercayaan ini sangat wajib dibutuhkan oleh semua orang yang sedang melakukan transaksi. Sangat perlu dibutuhkan.
Tanpa kepercayaan, berarti kegiatan usaha bisnis selalu akan dibayang-bayangi dengan keraguan. Bahkan lebih buruknya lagi akan dilengkapi oleh prasangka buruk yang justru tidak menguntungkan. Untuk mendukung perwujudan kepercayaan dimaksud dapat digunakan instrumen jaminan. Maksudnya begini, semua dalam bisnis itu perlu kepercayaan. Jika kita melakukan sebuah bisnis, kan kita memperkerjakan seorang. Kita sebagai pemilik usaha tersebut membutuhkan jaminan sehingga kita tuh percaya terhadap karyawan itu yang baru itu. Jadi kita meminta fotokopi KTP, fotokopi KK dan lain-lainnya sehingga kita percaya seperti itu, sehingga aman gitulah jadinya. Dan terakhir, dari macam-macam prinsip ekonomi yaitu ada moralitas. Moralitas sendiri yaitu prinsip yang dibangun untuk membentengi kegiatan dan kerjasama ekonomi dari serangan tirani dan keserakahan. Prinsip moralitas menginginkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kerjasama ekonomi berjalan sesuai dengan petunjuk dan aturan, tidak membabi buta dan menghalalkan semua cara. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Ranilia Septiani, NIM 1950210009. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang prinsip dan etika dalam ekonomi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah qala man darra adarrallahu bihi wa man syaqallahu alaihi. Hadis tersebut bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dia. Dan barang siapa yang membuat sulit orang lain, maka Allah akan membuat sulit dia. Selanjutnya surat As-Saff ayat 1-4. Surat As-Saff ayat 1. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, yang artinya telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Surat As-Saff ayat 3. Kabura maqta indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfan ka'annahum bunyanun marsus, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan-bangunan yang tersusun kokoh. Kata kunci surat As-Saff ayat 1-4. Yang pertama, maqtan yang bermakna kebencian yang hebat dan besar. Rajulun makitun dan rajulun mamqut apabila orang itu dibenci oleh setiap orang. Yang kedua, kabura yang bermakna besar, tetapi yang dimaksud di sini adalah amat keras karena sesuatu yang besar terdiri dari banyak hal atau komponen. Kata ini digunakan di sini untuk melukiskan sesuatu yang sangat aneh, yakni mereka mengaku beriman,
Mereka sendiri yang meminta agar dijelaskan tentang amalan yang paling disukai Allah untuk mereka kerjakan. Lalu setelah dijelaskannya, mereka malah mengingkari janji dan enggan melaksanakannya. Sungguh hal tersebut adalah suatu keanehan yang luar biasa besarnya. Yang ketiga, maketan, yang bermakna kebencian yang sangat keras. Dari sini, ayat di atas menggabungkan dua hal, yang keduanya sangat besar, sehingga apa yang diuraikan di sini sungguh sangat mengundang murka Allah. Yang terakhir, indallah, yang bermakna di sisi Allah, yang menunjukkan bahwa kemurkaan tersebut langsung jatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun Nuzul surat As-Saff ayat 1-4. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, yang bersumber dari Abdullah bin Salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika sahabat Rasulullah SAW duduk-duduk bermuzakarah, di antara mereka ada yang berkata, sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah, pasti kami akan mengerjakannya. Ayat ini As-Saff ayat 1-2 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW sampai akhir surah. Surah ini turun sebagai tuntunan berkenaan dengan amal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkorban dan mempertahankan agama dan mengamalkannya. Uraian ayat surat As-Saff. Dalam surat As-Saff ayat 1-4 ini menjelaskan mengenai pengingkaran terhadap orang yang menjanjikan sesuatu, janji atau mengatakan sesuatu, lalu ia tidak menerimanya, tidak memenuhinya. Oleh karena itulah, maka ada sebagian dari ulama salaf yang berpendapat atas dalil ayat ini bahwa diwajibkan bagi seseorang menunaikan apa yang telah dijanjikannya secara mutlak, tanpa memandang apakah yang dijanjikannya berkaitan dengan kewajiban ataukah tidak. Sejalan prinsip-prinsip ekonomi bahwasanya berperilaku tersebut sangat dilarang dalam menjalankan kegiatan perekonomian, karena akan berdampak pada kepercayaan seseorang. Selanjutnya, manfaat ekonomi Islam. Apabila mengamalkan ekonomi Islam akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila kita menjumpai umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, maka itu menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT, akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.